Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Benua Asia merupakan salah satu benua yang terluas yang ada di bumi kita ini. Dan benua Asia itu memiliki keberagaman yang tidak dimiliki oleh benua-benua yang lain. Karena banyak suku bangsa yang mendiami benua tersebut mulai dari bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Melayu, dan bangsa-bangsa yang lain. Nah, benua Asia itu terbagi menjadi beberapa wilayah seperti Asia Selatan, Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Nah, di kawasan Asia Tenggara ini ada beberapa negara. Salah satunya adalah negara kita Indonesia, dan juga ada negara tetangga seperti negara Malaysia, Brunei, dan juga Thailand. Khusus di negara Thailand yang dijuluki sebagai negara gajah putih, ada beberapa keunikan di sana. Kenapa? Karena negara Thailand itu pertama tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Kemudian keunikan yang lain tentunya di sana banyak sekali hewan gajah, karena gajah merupakan hewan nasional di sana Dan yang paling menarik yang akan kita bahas di video kali ini adalah ternyata di Thailand itu ada sebuah wilayah yang bernama Pattani, di mana Pattani ini ternyata mayoritas beragama Muslim. Dan ternyata bahasa yang digunakan oleh orang Pattani ternyata bukan bahasa Thai atau bukan bahasa Thailand. Ternyata mereka menggunakan bahasa Melayu. Dan Islam di sana juga sangat berkembang pesat. Kenapa bisa demikian? Apa yang membuat Islam sangat berkembang di wilayah Pattani Thailand ini, yang notabene negara Thailand adalah negara mayoritas umat Buddha. Tapi kenapa di wilayah Pattani sangat pesat perkembangan muslimnya? Ayo kita bahas bersama dan kita jalan-jalan ke Pattani Thailand. Dan sebelum itu putar dulu intronya. Negara Thailand merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, dan negara Thailand ini berbatasan dengan Malaysia, kemudian berbatasan dengan Vietnam, berbatasan dengan Indonesia, dan wilayah-wilayah Asia Tenggara lainnya. Jika Anda pernah pergi ke Thailand, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan negara gajah putih ini. Banyak sekali makanan-makanan atau street food yang ada di Thailand. Kemudian biaya hidup di Thailand juga itu mirip-mirip dengan 11-12 dengan yang ada di Indonesia. Tetapi jika Anda pergi ke Thailand bagian selatan, tepatnya di daerah Pattani, maka Anda akan melihat sebuah pemandangan yang beda dari wilayah-wilayah Thailand yang lain. Karena di wilayah Thailand itu hampir rata-rata didominasi oleh umat Buddha. Tetapi kalau Anda pergi ke Thailand selatan, tepatnya di daerah Pattani, Anda akan menemukan sebuah mayoritas umat Muslim karena mereka di sana ternyata beragama Islam, dan perkembangannya cukup pesat. Dan yang paling menarik lagi adalah ketika Anda tidak tahu tentang bahasa Thailand, Anda jangan pusing-pusing. Ternyata di wilayah Thailand bagian selatan di Pattani itu mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa keseharian. Tetapi bukan berarti mereka tidak tahu bahasa Thailand, mereka pasti tahu. Tetapi memang mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa keseharian. Nah, pertanyaannya kenapa wilayah Pattani ini sangat banyak dan sangat didominasi oleh orang-orang Islam, dan kenapa juga memakai bahasa Melayu? Ayo kita bahas bersama-sama. Jadi begini, umat Muslim di kawasan Thailand itu sebetulnya bukan hanya ada di wilayah Pattani itu, tapi ada di beberapa wilayah. Pertama tentunya ada wilayah Pattani, ada wilayah Laya, kemudian ada Narathiwat, dan ada Songkha ada di wilayah Songkha. Nah, ke beberapa wilayah tersebut dulu itu masuk ke wilayah Pattani Raya, di mana Melayunya sangat kental di sana yang disebut dengan Pattani Raya itu. Dan Kesultanan Melayu ada sekitar abad ke-15 yang menguasai daerah-daerah yang sudah disebutkan tadi. Ada Pattani, ada Yala, ada Narathiwat, dan ada Songkha. Dan kalau kita pergi ke sana,
Jadi jangan khawatir untuk mencari makanan yang bisa dikonsumsi oleh umat Islam, karena memang di sana rata-rata penduduknya mayoritas Muslim dan ya memiliki kesamaan dengan Indonesia, ya terutama di Jawa begitu, karena memang pengaruh-pengaruh Melayu sangat kuat di sana. Ya wajar karena di sana itu dulu sempat ada Kesultanan Melayu di abad ke-15. Nah ternyata penduduk mayoritas Thailand itu ya mayoritasnya adalah penduduk yang beragama Buddha. Hampir 93% lebih penduduknya beragama Buddha. Tetapi Muslim di sana itu ya hanya 5,3%. Tetapi memang Muslim ini menjadi menjadi agama yang cukup berkembang di sana di Thailand itu. Mungkin karena pengaruh-pengaruh yang lain. Nah pertanyaannya kapan Islam masuk ke daerah Thailand ini? Kenapa kok bisa berkembang begitu pesat ya, terutama di wilayah bagian selatan ya, di Patani, Yala, Songkhla dan seterusnya itu. Jadi ada beberapa teori yang mengatakan bahwa ternyata Islam masuk ke Thailand itu melalui jalur perdagangan, teori pertama. Melalui jalur perdagangan bangsa Arab ya dulu sekitar abad ke-9 sampai abad ke-10. Ya jadi banyak pedagang-pedagang Arab, kita tahu sendiri Arab ini merupakan salah satu pedagang ulung yang memang melakukan banyak misi-misi penyebaran agama Islam. Salah satunya di kawasan Asia Tenggara, tepatnya di Thailand bagian selatan yaitu Patani. Kemudian ada juga pendapat masuknya Islam ke Patani itu melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh ya, sekitar abad ke-9. Jadi teori-teori ini juga mungkin ya masih sekedar hipotesis saja, tetapi memang kalau Anda berkunjung ke Patani, Anda pastinya akan takjub karena di sana Muslimnya sangat besar. Di tengah komunitas Buddha yang hampir 93% lebih. Yaitu teori kedua. Kemudian teori ketiga ini yang menarik. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Patani itu karena misi dakwah Khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Ya, jadi Umar bin Khattab itu misinya gak main-main, sangat universal. Dan salah satunya mungkin dulu beliau pernah mengutus salah seorang utusan atau delegasi begitu untuk berdakwah di kawasan Asia Tenggara. Ya barangkali ini mungkin kalau kita misalkan kita hubung-hubungkan gitu ya, ini cuman barangkali ya, barangkali dulu juga pernah utusan dari Khalifah Umar itu pernah ke Nusantara tapi tidak diketahui. Ya ini barangkali gitu ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi Islam sebetulnya masuk ke Asia Tenggara itu sangat menyeluruh, bukan hanya di daerah Patani saja, bukan hanya di daerah Malaysia saja. Tetapi memang kawasan Asia Tenggara ini kan relatif kecil jika dibandingkan dengan kawasan Asia lainnya seperti Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat gitu. Asia Tengah ya. Jadi Asia Tenggara ini relatif kecil. Jadi Islam masuk ke sana itu melalui Malaka yang ada di Aceh. Ya karena memang Aceh ini dulu kan kesultanannya sangat kuat gitu ya. Dan Semenanjung Malaya. Kemudian di sana itu di Thailand juga ada kerajaan Siam, ya kerajaan Islam Siam di Thailand, sehingga memang untuk melakukan hubungan diplomatik baik hubungan bilateral dan multilateral yang berhubungan dengan misi-misi dakwah ya mungkin relatif mudah karena jejaring internasional antara Kesultanan Malaka dan Kesultanan Siam ya di sana mungkin sudah terjalin sebegitu kuat sehingga Islam memang gampang diterima oleh masyarakat sekitar dan pengaruhnya juga sangat besar. Dan dulu Patani itu sekedar informasi bukan Islam ternyata. Ternyata di sana itu kerajaan Buddha, ya kerajaan Patani itu. Sebelum ditaklukkan oleh Sriwijaya. Dan kerajaan Buddha yang ada di Patani dulu itu namanya Langkasuka. Jadi kerajaan Langkasuka itu adalah cikal bakal berdirinya Patani atau daerah Patani di Thailand Selatan. Yang mana dulu Buddhanya sangat besar sekali di sana. Dulu Thailand tuh Buddha semua. Ya sebelum ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya ya dan akhirnya menjadi Patani begitu dan akhirnya Islam mulai berangsur-angsur masuk ke sana. Dan yang menarik lagi kalau Anda membaca beberapa jurnal, membaca beberapa referensi, banyak sekali kita temui kesamaan dan kemiripan antara budaya yang ada di Patani
dengan budaya yang ada di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Ya salah satunya ada 7 bulanan ya, kalau di Jawa itu ada 7 bulanan, ada wanita hamil anak pertama biasanya dipijit itu, atau disebut dengan tingkeban kalau di Jawa. Entah di daerah lain ada atau tidak. Nah, itu di Patani juga ada ternyata, walaupun tidak dilakukan sebanyak di Jawa ya yang ada di Indonesia. Kemudian juga di Patani itu Anda kalau pernah ke sana ya, budaya-budaya yang ada di Pulau Jawa itu hampir bisa ditemui. Yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena memang banyak sekali. Dan ya kalau misalkan Anda punya rezeki ya, ongkos dari Thailand ke Indonesia kan relatif murah. Dan juga di sana gampang ya untuk menemukan makanan-makanan yang cocok untuk umat Islam. Dan harganya juga ya 11-12 lah dengan harga yang ada di Indonesia. Jadi Islam itu barangkali dulu memang sangat diterima di kawasan Asia Tenggara, karena memang ya ada teori yang mengatakan misi dakwah Khalifah kedua Umar bin Khattab itu memang sampai ke seluruh dunia. Dan mungkin dulu orang-orang Asia Tenggara, khususnya orang Patani atau orang Nusantara sekalipun pernah mendengar Khalifah Umar ini. Tetapi memang barangkali hanya referensinya berupa sumber lisan ya, bukan sumber tulisan begitu. Karena kan orang zaman dulu itu budaya tulisannya kan masih rendah, lebih tinggi budaya lisan, sehingga dari mulut ke mulut. Ya barangkali di Thailand itu mungkin nanti pemerintah juga akan melakukan akan melakukan perlindungan atau mungkin cagar budaya terhadap wilayah Patani ini, karena memang hidup di antara mayoritas Buddha ya, hampir 93% lebih, kemudian umat Muslim di Thailand hanya 5,3%, mereka bisa hidup berdampingan, hidup aman, hidup rukun, saling bertoleransi. Apakah di Indonesia sudah seperti itu? Ya barangkali tinggal masyarakatnya harus kompak. Jadi seperti itulah kira-kira kenapa orang-orang yang ada di Patani ya, Thailand bagian selatan banyak yang Muslim dan mereka menggunakan bahasa Melayu ya. Karena kalau kita ke sana ya kita nggak usah pusing-pusing belajar bahasa Thai ya, mereka pakai bahasa Melayu dan mereka mayoritas umat Muslim. Mereka ramah-ramah. Kalau nggak percaya silakan datang aja ke wilayah Patani di Thailand. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Dan kalau ada referensi yang kurang tepat atau ada kata-kata yang salah, silakan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.